Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, utamanya yang berkaitan dengan sumbu simetri, nilai optimum, dan menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ini ada di buku siswa halaman 102, buku siswa edisi atau keluaran tahun 2018. Soal yang nomor 1, tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Ingat anak-anakku bahwa sumbu simetri, kalau kita perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di sebelah kanan ini, sumbu simetri itu adalah garis ini, yaitu garis X sama dengan B ini. Nah, rumus dari sumbu simetri adalah negatif B dibagi 2A. Sumbu simetri ini membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, seperti ini. Jadi garis ini merupakan garis sumbu simetri. Untuk soal yang nomor A, X sama dengan negatif B dibagi 2A. Ini rumus dari sumbu simetri. Mana A-nya, mana B-nya? Ingat pada bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang mana A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2. Berarti dalam hal ini, untuk soal yang nomor A ini, A-nya adalah 2. Karena bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 di sini adalah 2. Kemudian B adalah bilangan atau koefisien yang mengikuti X berpangkat 1. Di sini X berpangkat 1, koefisiennya adalah negatif 5. Sehingga B-nya adalah negatif 5. Kemudian kita substitusikan X sama dengan negatif B, B-nya sendiri negatif 5. Kemudian dibagi 2 kali A, A-nya 2. Diperoleh negatif, negatif, diperoleh positif 5 dibagi 4. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 5/4. Kemudian soal yang nomor B. Dengan cara yang sama, pertama kita tentukan dulu A-nya. A, ingat koefisien yang mengikuti X berpangkat 2. Berarti A-nya adalah 3. Kemudian B itu koefisien yang mengikuti X berpangkat 1. Dalam hal ini adalah positif 12. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus dari sumbu simetri negatif B dibagi 2A. Sama dengan negatif B-nya 12. Kemudian dibagi 2 kali A, A-nya 3. Sehingga diperoleh negatif 12/6. X sama dengan negatif 12 dibagi 6 diperoleh 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian soal yang nomor C. Dengan cara yang sama, A-nya berapa dulu? Kemudian B-nya berapa? A, koefisien yang mengikuti X berpangkat 2. Dalam hal ini, X berpangkat 2 koefisiennya adalah negatif 8. Kemudian B, koefisien yang mengikuti X berpangkat 1 negatif 16. Selanjutnya kita substitusikan negatif B dibagi 2A. X sama dengan negatif B-nya sendiri negatif 16 dibagi 2 kali A, A-nya negatif 8. X sama dengan
negatif, negatif, positif 16 dibagi 2 kali negatif 8 diperoleh negatif 16. Negatif 16 dengan 16 dibagi ini diperoleh negatif 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Selanjutnya soal yang nomor 2. Tentukan nilai optimum fungsi berikut. Nilai optimum ini ada 2. Yang satu nilai maksimum, yang satunya lagi adalah nilai minimum. Tergantung grafiknya nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sekarang perhatikan gambar ini. Gambar ini terbuka ke bawah. Maka ini nanti merupakan nilai maksimum. Ada di sini nanti nilai maksimumnya, yaitu FB ini. Sedangkan jika grafiknya terbuka ke atas, maka yang bawah ini adalah merupakan nilai minimum. Jadi nilai yang paling kecil dari fungsi kuadrat itu adalah FA yang terletak di bawah ini. Sedangkan nilai maksimum terletak di paling atas. Untuk soal yang nomor 1. Tentukan nilai optimumnya ini. Ingat bahwa nilai optimum pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Rumus dari nilai optimum adalah negatif D dibagi 4A, yang mana D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, kemudian dibagi dengan 4A. Dalam hal ini kita butuh nilai A, butuh nilai B, dan butuh nilai C. Ingat, pada pertemuan yang lalu, pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, bahwa A itu adalah koefisien atau bilangan yang mengikuti X berpangkat 2. Sehingga untuk soal yang nomor 1 ini, maka bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 ini adalah sebagai A-nya. Maka A-nya adalah negatif 6. Kemudian B itu adalah bilangan atau koefisien yang mengikuti X berpangkat 1. Dalam hal ini, koefisien dari X berpangkat 1 adalah positif 24. Berarti B-nya sama dengan 24. Dan C-nya adalah konstanta yang tidak memuat variabel X. Berarti C-nya di sini adalah negatif 19. Selanjutnya, kita substitusikan ke rumus dari nilai optimum. Berarti sama dengan negatif B kuadrat. Di sini berarti 24 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 6, kemudian kali C, C-nya negatif 19, dibagi 4 kali A, berarti 4 kali negatif 6. Selanjutnya kita hitung biasa, ini sama dengan negatif 24 dipangkatkan 2, 576. Ini negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. 4 kali 6, 24. 24 kali 19, 456. Kemudian dibagi 4 kali negatif 6, negatif 24. Sama dengan negatif 576 dikurangi 456 diperoleh 120 dibagi negatif 24 sama dengan negatif jadi positif. 120 dibagi 24 diperoleh 5. Jadi nilai optimumnya adalah 5.
Dalam hal ini, maksimum atau minimum tergantung nilai A-nya. Karena di sini tadi A-nya negatif 6, ingat bahwa jika A-nya bilangan negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka ini nanti masuk nilai maksimum. Selanjutnya yang nomor B. Dengan cara yang sama, bagaimana menentukan nilai optimum? Yang jelas pertama, nilai optimum rumusnya adalah negatif D dibagi 4A, yang mana tadi D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4 AC dibagi 4 kali A. Kita tentukan dulu A itu bilangan atau koefisien yang mengikuti X berpangkat 2. Berarti A-nya adalah 2/5. Kemudian B, koefisien yang mengikuti X berpangkat 1, berarti B-nya adalah negatif 3. Kemudian C adalah konstanta yang tidak memuat variabel, berarti C-nya adalah positif 15. Selanjutnya kita masukkan nilai optimumnya sama dengan negatif B kuadrat negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 ini kali A-nya adalah 2/5 dikalikan C-nya adalah 15 dibagi 4 kali A-nya adalah 2/5. Selanjutnya disederhanakan, negatif ini pangkat 2 diperoleh 9 dikurangi 15 dibagi 5 ketemu 3 kali 2 6 kali 4 24 dibagi 4 kali 2 dibagi 5 8/5 sama dengan negatif 9 dikurangi 24 negatif 15 dibagi 8/5 sama dengan negatif positif 15 kali ini dibalik jadi 5/8 sama dengan 15 kali 5 75 dibagi 8. Ini adalah nilai optimumnya. Sekarang kita lihat nilai A-nya. Karena A-nya adalah bilangan positif, ingat kalau A-nya bilangan positif maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti ini nanti masuk nilai minimum, sehingga ini masuk nilai minimum. Kemudian yang nomor C dengan cara yang sama bisa kalian kerjakan sendiri.